Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Setiawan Novianto Marpaung. Saya dari kelas MJ505 Prodi PJJ Manajemen ingin memberikan video pembelajaran yang membahas soal UTS mata kuliah akuntansi biaya. Oke. Di dalam soal UTS terdapat 3 soal. Saya memilih soal nomor 3 yaitu proration of overhead. Nah, proration of overhead ada di penjelasan Holmgren chapter 4. Nah, ini dia. Dari sini dapat dijelaskan, proration overhead itu adalah pembagian overhead atau biaya operasional perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Overhead dapat digolongkan sebagai under allocated atau kurang dialokasikan, atau over allocated atau berlebih dialokasikan terhadap saldo akhir work in process, finished goods, dan cost of goods sold atau COGS. Oke, instruksi 1. Berilah penjelasan terlebih dahulu mengenai metode-metode yang disebutkan dalam kasus berikut. Nah, dari kasus proration overhead itu terdapat 3 metode. Yang pertama metode penghapusan langsung ke COGS, prorasi berdasarkan ending balance, dan yang ketiga prorasi berdasarkan overhead. Oke. Yang pertama metode write off to COGS. Oke, nah ini dia. Adalah cara yang paling sederhana untuk menangani selisih antara overhead aktual dan overhead yang dialokasikan. Dalam metode ini, seluruh jumlah under allocated atau over allocated overhead langsung dibebankan ke akun COGS pada akhir periode. Pendekatan ini biasanya digunakan ketika selisihnya relatif kecil sehingga tidak akan menimbulkan distorsi material pada persediaan maupun laporan keuangan. Karena tidak dilakukan penelusuran ke work in process ataupun finished goods, metode ini yang paling mudah diterapkan, namun kurang mencerminkan distribusi penggunaan overhead yang sebenarnya. Oke, yang kedua, metode berdasarkan prorasi berdasarkan ending balance. Metode prorasi berdasarkan ending balances membagi selisih overhead secara proporsional berdasarkan saldo akhir masing-masing akun, yaitu akunnya WIP, work in process, finished goods, dan cost of goods sold atau COGS. Setiap akun menerima bagian selisih sesuai besar kecilnya saldo akhir mereka, sehingga akun dengan nilai lebih besar mendapatkan porsi penyesuaian yang lebih besar pula. Metode ini dianggap lebih akurat dibanding write-off karena menyesuaikan overhead secara lebih merata ke akun persediaan dan COGS. Namun kelemahannya adalah saldo akhir mencerminkan total biaya, bukan hanya porsi penggunaan overhead. Oke, yang ketiga, metode prorasi berdasarkan overhead. Nah, yaitu membagikan selisih overhead berdasarkan proporsi ke overhead yang telah dibebankan kepada setiap akun sepanjang periode. Biasanya dihitung berdasarkan cost driver seperti machine hours atau labor hours. Karena prorasi mengikuti porsi konsumsi overhead aktual oleh work in process, finished goods, dan cost of goods sold, metode ini dianggap paling mencerminkan hubungan sebab akibat. Pendekatan ini menghasilkan penyesuaian yang lebih akurat untuk biaya overhead, terutama ketika selisih under atau over allocated cukup besar dan penggunaan overhead antar akun tidak sebanding dengan saldo akhirnya. Oke, kembali ke soal. Instruksi 1 sudah dijelaskan. Lalu kita bahas kasus. The ZAF Radiator Co. menggunakan normal costing system dengan single manufacturing overhead cost pool dan jumlah kerja mesin atau machine hours sebagai cost allocation base. Nah, data berikut adalah data di tahun 2020. Nah, biaya manufacturing overhead-nya itu 50 miliar, basis alokasi overhead-nya machine hours, jumlah jam kerja mesin dikeluarkan 900.000 jam, biaya manufacturing overhead cost manufacturing overhead yang terjadi atau manufacturing overhead cost incurred 55 miliar, jam kerja mesin aktual atau actual machine hours itu 850.000 jam. Nah, data jam kerja mesin dan saldo akhir ending balance sebelum prorasi dari under atau over allocated overhead adalah sebagai berikut. Nah, jam kerja mesin aktualnya untuk COGS 650.000, finished goods 150.000, work in process 80.000. Untuk saldo akhirnya COGS 100 miliar, finished goods 15,5 miliar, work in process 9, miliar.
Kemudian kita lanjut ke instruksi 2. Yang pertama, hitunglah budgeted manufacturing overhead rate untuk tahun 2020. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya itu, nah, budgeted overheads dibagi budgeted machine hours. Nah, ini sudah dijelaskan tadi di tabel pada soal. Budgeted overheads-nya berapa? Itu ada 50 miliar budgeted manufacturing overheads. Oke. Kemudian budgeted machine hours itu berapa? Ada 900.000 jam. Nah, langsung kita bagikan. Nah, hasilnya 55.555,555 yang kita genapkan jadi 56 saja. Oke, sudah terjawab untuk instruksi 2 nomor 1. Lalu kita lanjut instruksi 2 nomor 2. Hitunglah under atau over allocated manufacturing overhead untuk Zebra tahun 2020. Oke, ini dulu yang kita cari, under atau over. Nah, caranya itu dia disebut under allocation kalau manufacturing overhead cost incurred lebih besar dari manufacturing overhead cost allocated. Disebut over allocation kalau manufacturing overhead cost incurred lebih kecil dari manufacturing overhead cost allocated. Oke. Manufacturing overhead cost incurred itu udah ada di soal, dia nilainya sebesar 55 miliar nih. Biaya MH yang terjadi. Manufacturing overhead cost incurred 55 miliar. Nah, untuk manufacturing overhead cost allocated, nah itu kita cari dulu. Cara mencarinya. Actual machine hours dikalikan budgeted manufacturing overhead rate. Oke. Actual machine hours-nya berapa? Itu ada di tabel. Actual machine hours, jam kerja mesin aktualnya 850.000 dikalikan budgeted manufacturing overhead rate yang sudah kita hitung sebelumnya 55.555,56 rupiah. Dan hasilnya itu 47.222.226.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, manufacturing overhead cost incurred yang tadi 55 miliar lebih besar daripada yang manufacturing overhead cost allocated yang barusan kita hitung 47 miliar sekian. Nah, jadi dia itu tergolong under allocation. Nah, berapa jumlah yang under allocation? Nah, jumlah overhead yang under allocated itu tinggal kita kurangkan dari 55 miliar dikurangin 47, sekian miliar, dapatlah 7 miliar 770 juta 774.000 rupiah. Oke, pembahasan soal huruf di nomor 2 ada A, B, C. Alokasikan selisihnya menggunakan metode-metode berikut. Nah, yang pertama A, penghapusan langsung ke COGS. Jadi kalau di buku dia cukup langsung di pengalokasiannya di jurnal akuntansi untuk mendebitkan akun cost of goods sold. Jadi langsung kita buat ya. Under allocated overheads dialokasikan ke COGS dengan menambahkan saldo COGS. Menambahkan di sini maksudnya mendebitkan. Jurnalnya sebagai berikut. COGS tadi yang under allocated kita debitkan. Kemudian manufacturing overheads cost allocated yang sudah kita hitung sebelumnya berapa. Lalu yang dikreditnya adalah manufacturing overheads cost incurred 55 miliar. Nah, jadi begini aja di jurnalnya. Nah, lalu untuk penghitungannya kita tambahkan tadi yang under allocated ke COGS saldo akhir tahun 2020. Tadi saldo COGS-nya di soal ada 100 miliar saldo akhirnya, ditambahkan yang under allocated 7,7 miliar sekian. Jadi hasilnya nilai COGS setelah prorasi menggunakan metode ini adalah sebesar 107.777.774.000 rupiah. Oke, metode A sudah selesai. Lanjut ke metode B. Di soal prorasi berdasarkan ending balances untuk barang dalam proses atau work in process, barang jadi atau finished goods, dan beban pokok penjualan atau COGS, cost of goods sold. Oke, untuk menggunakan metode prorasi berdasarkan ending balance, nah yang tadi ending balance yang ada di soal,
Ini yang 100 miliar, 15,5 miliar, 9,5 miliar ini kita buatkan dalam tabel, kita cari tahu dulu persentasinya berapa. Nah, kita totalkan tadi ada 125 miliar. Nah, persentase masing-masing akun itu berapa dari totalnya itu? Untuk COGS dia 80%, finished goods 12%, dan work in process 8%. Nah, jadi masing-masing presentasinya itu kita hitung lagi berdasarkan under allocated manufacturing overhead tadi. Jadi 80% dari 7,7 miliar tadi dapatnya 6,2 miliar sekian, 20% dapatnya 964 juta sekian, yang 8% dapatnya 591 juta sekian. Nah, hasil prorasi tadi kita tambahkan ke saldo sebelum prorasi. Sehingga hasilnya saldo setelah prorasi itu ada 106,227 juta sekian, 16 miliar, 464 juta sekian, yang untuk WIP-nya 10 miliar, 91 juta sekian, dengan total 132 miliar 777 juta sekian. Nah, ini dia. Prorasi berdasarkan ending balance menghasilkan total saldo setelah prorasi sebesar 132 miliar 777 juta 774 ribu rupiah. Nah, ini agak jomplang dibandingkan yang metode penghapusan langsung ke COGS ya. Jadi kelihatan dia yang mana lebih detail, dan ini kayaknya tidak cocok digunakan kalau hasilnya itu tidak detail ya. Yang soal nomor 2C, prorasi berdasarkan overhead. Nah, itu caranya hampir mirip dengan metode prorasi berdasarkan ending balance, namun yang kita gunakan untuk mendapatkan persentasenya itu dari overhead-nya. Ya, overhead-nya ini dari mana? Yang kita pakai di soal itu adalah machine hours, jam kerja mesinnya. Nah, di sini ada tabelnya kan sudah dijelaskan di soal. Langsung kita hitung. Berapa persentase jam kerja mesin yang digunakan untuk setiap akun dari total keseluruhan jam mesin yang bekerja? Untuk akun COGS dia 74%, finished goods 17%, work in process 9%. Nah, ini kita hitung lagi dari under allocated manufacturing overhead-nya itu yang senilai 7,7 miliar sekian. Nah, didapatlah untuk COGS 5,7 miliar, finished goods 1,3 miliar, work in process 707 juta. Nah, masih sama seperti sebelumnya, kita tambahkan ke saldo akhir tahun. Nah, saldonya setelah prorasi ini agak berbeda sedikit. Nah, yang COGS dapatnya 105 miliar, 700 juta, finished goods 16 miliar, 825 juta, work in process 10 miliar, 207 juta. Ada perbedaan dibandingkan menggunakan ending balance. Namun hasil akhirnya tetap sama, yaitu 132 miliar, 777 juta, 774 ribu rupiah. Oke. Nah, jadi kelihatan sedikit berbeda ya dibandingkan menggunakan metode ending balance. Nah, pertanyaan nomor 3, metode mana yang Anda pilih? Jelaskan mengapa metode tersebut yang Anda pilih. Oke. Yang nomor 3 ini sudah jelas yang digunakan, yang pasti dipilih adalah metode berdasarkan overhead. Karena metode ini membagi selisih under allocated overhead sesuai dengan proporsi pemakaian cost driver atau machine hours. Jadi yang dihitung itu berdasarkan jam kerjanya yang dipakai di akun work in process, finished goods, dan cost of goods sold. Setiap akun mendapat menerima penyesuaian secara lebih adil dan akurat berdasarkan sejauh mana masing-masing akun menyebabkan timbulnya biaya overhead. Pendekatan ini lebih mencerminkan hubungan sebab akibat dibandingkan metode prorasi berdasarkan saldo akhir. Nah, ataupun juga dibandingkan metode write-off yang langsung ke COGS yang terlalu sederhana dan dapat mendistorsi nilai work in process dan finished goods ketika selisih overhead cukup besar. Oke. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam memberikan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.